Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah? Insyaallah kita belum bosan ya untuk terus mengkaji lagi aktivitas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada materi ke-15, yaitu rutinitas apa yang beliau kerjakan pada pukul 15 ya, atau pukul 3 sore. Baik, jadi seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa sejak majelis duha dan kemudian dilanjutkan dengan setelah sholat fardu zuhur, Nabi selalu berada di tengah-tengah sahabat ya, boleh jadi selalu berada di dalam masjid sejak majelis duha sampai dengan setelah zuhur sehingga tiba waktu asar pada jam 3 sore tersebut ya, waktu asar jam 3 sore. Atau bisa juga waktu majelis duha Nabi berada di masjid, kemudian setelah zuhur Nabi keliling keluar dari masjid ya, mengunjungi daripada para sahabat di pelosok-pelosok kota Madinah. Atau bahkan bisa juga memang sejak majelis duha Nabi meniadakan majelis duha di masjid karena beliau ada kepentingan untuk memenuhi undangan para sahabat atau untuk menjenguk para sahabat yang sakit atau takziah kepada para sahabat yang meninggal dunia dan seterusnya. Sampai ketika waktu ba'da zuhur Nabi juga mengunjungi memantau keadaan kota Madinah ya. Jadi alternatifnya seperti itu, majelis duha dengan setelah zuhur berjamaah, majelis duha setelah zuhur itu yang jelas Nabi selalu bersama para sahabat, bisa di masjid, bisa pula di luar masjid ya. Baik. Nah, begitu tiba mendekati pukul 3, pukul 15 ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah pulang kembali ke rumahnya. Ya, kemudian begitu azan terdengar, azan asar pada pukul 3 tepat tersebut Nabi sholat qobliyah asar 4 rakaat di rumahnya, barulah beliau langsung berangkat menuju ke masjid. Ya, begitu. Kalau sejak sholat zuhur Nabi sudah ada di masjid dengan mengajarkan para sahabat, melayani para sahabat ya, atau menerima tamu-tamu delegasi, sejak zuhur sudah ada di masjid. Maka begitu asar Nabi sholat qobliyah di masjid. Kemudian setelah sholat qobliyah baru beliau langsung mengerjakan sholat fardu asar berjamaah. Ya, begitu. Jadi di sinilah momentum di mana kita bisa melihat Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah qobliyah di masjid. Jadi tidak selalu di rumah ya. Inilah dia bagaimana cara Nabi mendidik, pendidikan para nabi, pendidikan Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada para sahabat bahwa sholat sunnah qobliyah itu afdolnya di rumah. Tetapi tidak apa-apa kalau di masjid, begitu ya. Kalau seandainya Nabi selalu mengerjakan qobliyah dan ba'diyah itu di rumah, maka boleh jadi sahabat akan menyangka wajib di rumah ya. Maka Nabi sekali-sekali beliau mengerjakan di masjid sehingga ada pendidikan di situ bahwa boleh di rumah bagus atau di masjid juga tidak mengapa ya, karena memang kita sudah berada di masjid, nggak usah pulang dulu ke rumah kemudian balik lagi ke masjid, begitu ya. Nabi sholat sunnah qobliyah bisa di masjid, bisa di rumah, tetapi qobliyah asar ya, tetapi intinya sama. Selesai qobliyah asar beliau akan langsung memerintahkan untuk mendirikan sholat ya, untuk iqamat. Ya, jadi kurang lebih selisihnya antara azan dengan qomat itu kurang lebih 10 menit ya, karena langsung ini ya, hanya jeda dengan sholat sunnah qobliyah ya, kemudian langsung mendirikan sholat. Inilah dia yang disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik
bahwa Rasulullah itu adalah asyaddu ta'jilan di salatil asar. Ya, dalam hadis kan begitu sallallahu alaihi wasallam. Maka ahadun asyaddu ta'jilan di salatil asar min Rasulillah. Ya, kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada seorang pun yang aku lihat salat asarnya lebih bergegas dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang lebih menyegerakan salat asar dibandingkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita bedah sedikit ya. Mengapa salat asar disegerakan? Ya, padahal subuh beliau rela menunggu hingga setengah jam sampai para jamaah sudah penuh. Salat zuhur juga sama, beliau rela menunggu setengah jam sehingga para sahabat sudah berkumpul. Tapi salat asar disegerakan, ya. Ini juga menyangkut keadaan para sahabat di Madinah, ya, orang-orang Arab pada waktu itu, di mana mereka memang ketika waktu asar mereka sudah ada di rumah. Ya, ketika waktu asar para sahabat itu sudah selesai dari perniagaan mereka, atau kalau mereka mencari rezeki dengan berkebun, mereka sudah pulang dari kebun-kebun kurma mereka, atau kalau mereka dengan profesi-profesi yang lainnya, ya, pengrajin, ya, atau punya usaha apapun, ya, itu work hour-nya, jam kerja pada zaman itu cuma sampai jam 3, ya, nggak kayak kita sekarang. Kita kan sampai jam 5, ya. Zaman dulu itu sudah jam 3 itu sudah pulang, sudah kelar, ya, untuk bekerja. Oleh karena itu, ketika azan asar, para sahabat tidak memiliki kesulitan, tidak memiliki jeda waktu yang lama untuk segera berangkat ke masjid, ya, sehingga hanya waktu 10 menit pun mereka sudah kumpul semua. Maka Nabi memulai sholat asar berjamaah. Dan inilah dia sejatinya yang disebut sebagai waktu fadilah, ya. Waktu fadilah itu adalah waktu sholat di awal, ya, atau sholat di awal waktu, ya, yang disebut Nabi SAW as-sholatu ala waktiha. Ya, ibadah yang afdol itu sholat di awal waktu. Maksudnya bagaimana? Ya, ini bisa kita lihat di waktu asar. Maksudnya adalah begitu azan, kemudian 10 menit berikutnya qomat, kemudian kita sholat. Nah, itu waktu fadilah. Kalau azan, kemudian lebih dari 10 menit, kemudian qomat, itu sudah kehilangan waktu fadilah, ya. Sudah tidak disebut lagi kita as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, ya, kalau sudah lebih dari 10 menit. Ukuran 10 menit ini bahasa saya, ya. 10 menit itu bahasa saya. Sebetulnya Rasulullah SAW dulu patokannya adalah jika setelah azan selesai, maka beliau akan menunggu dengan kadar waktu yang cukup untuk, ya, dengan kadar waktu yang cukup untuk seorang mukmin dia mandi janabah, kemudian dia berwudu, kemudian dia memakai pakaian yang bersih, kemudian dia berangkat ke masjid, dari rumah ke masjidnya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, ya, sehingga dia sampai di masjid, ya. Jadi 4 perkara itu, ya: mandi, wudu, memakai pakaian yang suci, dan kemudian perjalanan ke masjid. Ya, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk 4 hal ini berapa menit gitu jedanya. Nah, ini yang ditunggu oleh Nabi, ya. Maka ulama menyimpulkan kurang lebih 10 menit, ya. 10 menit kurang lebih. Atau juga dengan bahasa yang lain juga sering disebutkan waktu yang cukup untuk makan dengan porsi yang sedang, ya, yang pertengahan, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Orang berada di hadapan makanan dan kemudian dia makan, dia selesai makannya, dia ambil wudhu, dia berangkat ke masjid. Nah, itu berapa menit? Nah, inilah dia kesimpulan yang bisa ditarik adalah 10 menit, ya. Mengapa patokan-patokan waktunya seperti itu? Karena ketika azan terdengar, ada banyak kemungkinan yang terjadi bagi seorang muslim. Ketika kedengaran azan, boleh jadi ada seorang muslim yang dia dalam keadaan janabah,
ya, azan terdengar, apa yang dia butuhkan? Ya dia harus mandi dulu, harus wudhu dulu, pakai baju, kemudian berangkat ke masjid. Ya, nah mereka yang dalam keadaan seperti ini jangan sampai kehilangan hak untuk mendapatkan sholat di awal waktu. Jadi nunggunya itu ya ukuran 10 menit, ya. Atau bisa jadi ketika azan kemudian ada orang yang sedang makan, kan tidak boleh hukumnya menunda makan. Maka waktu tunggu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh Nabi adalah seukuran orang makan dan kemudian minum dan dia kemudian berangkat ke masjid, sehingga begitu dia sampai dia bisa mendapatkan waktu fadilah, ya. Jangan sampai orang itu kehilangan haknya untuk sholat berjamaah di awal waktu, begitu ya. Jadi ini menjaga hak, menunaikan hak saudara kita seorang muslim. Jadi jangan terlalu cepat, ya, habis azan 3 menit langsung qomat, ya. Kasihan orang yang dia punya kewajiban mandi atau dia sedang berada di hadapan makanan. Mereka juga punya hak yang sama dengan kita untuk mendapatkan fadilah sholat di awal waktu. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Ketika sholat asar, ya, asyad ta'jilan, beliau itu begitu menyegerakan. Artinya dibandingkan subuh, dibandingkan zuhur, asar yang paling cepat, yang paling tepat waktu, ya, yaitu 10 menit setelah azan. Kemudian beliau perintahkan untuk qomat dan kemudian beliau sholat asar menjadi imam, ya. Baik. Kemudian berapa lama durasi sholat asarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kurang lebih sama seperti sholat zuhur. 1 rakaat beliau membaca ayat seukuran 30 ayat. Ya, rakaat pertama dan rakaat kedua 30 ayat, 30 ayat. Rakaat ketiga dan rakaat keempat, ya, tidak membaca ayat lagi, ya, hanya Fatihah saja. Dan di total kurang lebih keempat rakaat ini adalah 10 menit, ya. Jadi beliau menunaikan sholat asar selama 10 menit. Baik, setelah itu seperti biasa beliau membaca zikir setelah sholat dan ditambah zikir sore hari, ya. Jadi zikir sore itu letaknya habis asar, ya. Zikir pagi habis zuhur, habis subuh. Zikir pagi habis subuh, zikir sore habis asar, ya, sehingga cukup panjang sedikit zikirnya Nabi setelah sholat asar, karena beliau menambahkan dengan wirid-wirid harian di sore hari, ya. Sama seperti subuh juga tidak hanya zikir setelah sholat yang dibaca, tetapi juga wirid-wirid harian di pagi hari, ya. Pagi, subuh, dan sore adalah asar, begitu. Kemudian setelah selesai membaca zikir, ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan yang terkadang, ya, yang hanya kadang-kadang beliau lakukan, ya, secara spontanitas saja, yaitu menyampaikan kultum setelah sholat asar yang sifatnya hanya singkat-singkat saja, ya. Itu pun kadang-kadang, ya, beliau melihat suasana dulu, ya. Ketika ada yang perlu beliau sampaikan, maka beliau sampaikan. Tapi kalau tidak ada yang perlu beliau sampaikan, maka beliau tidak membicarakan nasihat lagi, ya. Sama seperti sholat zuhur juga begitu, ya. Seperti sholat zuhur juga begitu, ya. Kalau ada yang perlu disampaikan, beliau bicara sebentar dengan para sahabatnya, para jamaah. Kalau enggak ada yang perlu disampaikan, maka beliau bergegas untuk pulang, ya. Berbeda dengan sholat subuh, ya. Kalau sholat subuh setelah zikir, ya, memang waktunya beliau berbicara dengan para sahabat, ya. Setelah sholat zuhur maupun setelah sholat asar ada kondisi-kondisi yang insidental, ya, beliau sampaikan nasihat. Jadi ini ada juga, banyak juga hadis yang meriwayatkan
nasihat Nabi yang beliau sampaikan setelah salat zuhur, atau Nabi pernah memberi nasihat kepada para sahabat setelah salat asar. Nah, itu sifatnya adalah insidental. Sekali-sekali saja ketika Nabi merasa perlu untuk disampaikan, maka beliau sampaikan. Yang tidak lama ya, hanya 5 menit atau tidak sampai 5 menit ya. Kemudian beliau bergegas pulang. Setelah sholat asar, beliau pulang ke rumahnya. Ya, dan sahabat sudah tidak mungkin mendapati Nabi lagi sampai nanti malam. Jadi sahabat juga mau nggak mau mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, kalau tadi habis zuhur sahabat belum tentu pulang. Ya, mereka yang walaupun sudah bertemu Nabi ya, setelah sholat zuhur, sebelum sholat zuhur sudah bertemu Nabi, habis sholat zuhur sahabat belum tentu pulang karena masih ada Nabi, masih ada kemungkinan Rasulullah berada di sana bersama mereka ya. Jadi mereka nggak mau pulang. Tapi kalau sholat asar mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, ini adalah bentuk cara Nabi untuk memaksa sahabat agar mereka juga pulang ke rumah gitu. Perhatikan keadaan keluarga kalian juga ya. Jangan kumpul mulu di masjid ya, walaupun itu bagus, tapi ternyata Nabi SAW sendiri mengatur waktunya seperti itu ya. Ada waktunya untuk mendidik umat secara umum, ada waktunya untuk mendidik umat secara khusus, yaitu keluarga. Keluarga kan umatnya Nabi juga ya. Begitu. Jadi setelah sholat asar Nabi pulang dan bisa dipastikan beliau tidak berada di tengah-tengah para sahabat lagi sampai dengan nanti malam. Ya, begitu. Jadi kemudian setelah pulang ini ke rumah, beliau melaksanakan persis sekali dengan apa yang beliau laksanakan ketika di pagi hari, yaitu pulang dari sholat asar itu adalah beliau kunjungi satu demi satu ya, beliau singgahi satu demi satu rumah-rumah istri-istri beliau Ummahatul Mukminin ya. Ke-9 istri Nabi dikunjungi satu demi satu, dan kemudian akan berakhir beliau akan singgah di rumah yang tadi pagi mendapatkan jadwal ya, maka di rumah itu lagi ya, istri beliau yang itu lagi ya. Jadi pagi tempat beliau menetap yang cukup lama sampai 1 jam sampai 2 jam. Kemudian sore juga setelah asar beliau pulang ke situ sampai malam ya, sampai beliau menginap di rumah tersebut. Jadi kalau mendapatkan jadwal seperti itu ya. Nah, ini yang beliau lakukan pada pukul 15 sampai pukul 16. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan kembali apa yang terjadi, apa hikmahnya di balik perbuatan beliau pada pukul 16 sampai pukul 17, insyaallah besok ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.